pernah jawab. Nah, kalau bansos itu sementara ini temuan kami itu tidak akan jadi bukti ke Oke. Tidak akan MK. jadi bukti ya? Itu akan jadi bukti nanti di angket. Diangkat malah masuknya. Karena begini, kasus bansos itu sementara ini temuan kami itu ada pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran pelaksanaan undang-undang itu bukan ke pemilu, tapi ke DPR. Apa misalnya? Ini ya, bansos tahun 2023 itu berakhir November. Bansos itu menurut Undang-Undang APBN berakhir November. 2023. Iya, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN. Kan pelanggaran. Iya. Yang tahun 2024 tiba-tiba dinaikkan. 2024 ya. Iya. 2024 dinaikkan dan dibayarkan Januari Februari. Padahal undang-undangnya yang tahun 2024 itu baru disahkan 16 Oktober. Oh, harusnya 16 Oktober ya. Harusnya nunggu perubahan APBN ke itu, tapi dipaksakan dinaikkan, lalu dibagi di situ. Nah, di situ pelanggaran terhadap undang-undang. Iya. Nah, ini masuk ke angket. Itu nanti angket. Iya. Apakah Anda optimis angket ya? Kita lihat aja dulu, karena angketnya tergantung politik. Kalau sebagian parpol itu menyatakan tidak, ya tidak akan jadi juga. Gitu kan? Iya. Parpolnya kan banyak tuh yang di sana. Pas di voting gitu, nggak setuju gitu, lebih banyak yang tidak setuju angket, ya bubar juga. Itu namanya politik. Iya. Jadi jangan terlalu bergembira dulu, tapi jangan pesimis juga. Kan politik tuh sangat dinamis dan tergantung usaha kita juga ya, Prof. Tergantung usaha kita juga, dan biasanya akan sangat dipengaruhi oleh tekanan publik juga. Oleh sebab itu saya katakan kepada pejuang-pejuang di bawah, terus dilakukan tekanan melalui medsos, melalui gerakan, tapi jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Ada rambu-rambunya itu semua. Kira-kira bakal yang ditempuh MK, hak angket, atau MK dan hak angket? MK dan hak angket. Dua-duanya ya? MK dan hak angket. Jadi keputusan rapat tanggal 15 itu, kita harus mengkoreksi. Iya. Pemilu yang menurut kita, menurut subjektivitas kita, pemilu yang tidak benar ini. Iya. Caranya gimana? Ada 3 caranya. Iya. 1, lewat jalur hukum, itu adresatnya KPU, bahwa Anda tidak benar menyelenggarakan pemilu, kami nuntut untuk dibatalkan hasil pemilu. Gitu kan? Kemudian yang kedua angket, ini jalur politik. Nah, jalur politik ini dilakukan oleh parpol. Saya katakan, saya tidak bisa ikut angket karena saya bukan orang parpol, saya juga bukan anggota DPR. Tetapi saya bisa memberitahu mekanisme dan prosedurnya. Gitu. Oleh sebab itu saya hanya memberi masukan, tapi saya tidak ikut-ikut di angket itu. Nah, lalu yang ketiga itu tadi ada pertama hukum ke Mahkamah Konstitusi yang digugat KPU, yang kedua angket yang digugat pemerintah karena melakukan pelanggaran undang-undang macam-macam itu. Nanti tentu apa itu benar apa tidak tergantung angketnya tadi. Lalu yang ketiga tekanan publik, opini publik, gerakan masyarakat seperti yang sekarang ini banyak, meskipun akhir-akhir ini tekanan-tekanan publik itu sudah tidak banyak disiarkan oleh televisi. Padahal banyak tiap hari yang lewat medsos, lewat apa gitu. Tapi itulah realitas politik kita. Yang terpenting negara ini harus selamat. Seberapa besar harapannya, Prof, untuk mendapatkan kejelasan dan tegaknya demokrasi lewat hak angket nanti, Prof? Saya belum bisa. Karena kalau hak angket itu keputusannya tergantung pada yang banyak. Ya kan kalau politik itu kan mencari menang. Nah, menang itu tergantung manuver-manuver politiknya. Kan? Masing-masing beda kalau hukum mencari benar. Pedomannya udah jelas, tinggal hakimnya berani apa tidak. Kan? Apakah hakim ini tidak terintervensi secara politik. Tapi menurut saya, berapapun besar peluangnya harus dilakukan. Menurut Prof, 5 partai itu, 5 partai yang koalisi yang berseberangan gitu ya, dengan 02,
kira-kira semuanya bakal kompak nggak, Prof? Kalau saya melihat, mereka semua sudah menyatakan. Semuanya menyatakan. P3 bilang tidak ya, tetapi di dalam rapat waktu itu Pak Mardiano justru semangat. Semangat? Iya, itu setuju, angket, kita lawan kan gitu. Oh gitu? Iya, ketuanya nih Pak. Ketuanya langsung Pak Mardiano. Kalau yang sana Pak Surya Paloh, Pak Salim Segaf, Jufri, dan Caimin. Ya, Caimin kan sudah konferensi pers. Ini kita dukung. Gitu. Yang penting PDIP jadi motornya kan gitu. Dan nah, itu PDIP pertanyaannya sudah siap jadi motornya. Seberapa semangat Bu Mega? Oh, semangat. Semangat Bu Mega. Tapi katanya bukan bertujuan untuk pemakzulan ya. Gitu. Kenapa? Boleh angket tapi tujuannya bukan pemakzulan ya. Karena pemakzulan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu 8 bulan. Kan gini, angket sendiri ini kan Pak Jokowi Oktober habis. Iya. Angket sendiri mungkin paling cepat 3 bulan. Iya. Kalau rekomendasinya berujung pada pemakzulan, itu kan harus sidang DPR lagi, bukan angket lagi, DPR. Iya. Nah, DPR itu ketika itu nanti harus diusulkan oleh sepertiga. Iya. Lalu harus sepertiga anggota DPR iya. ya. Harus anggota DPR-nya itu hadir 2/3 di dalam sidang. Dan 2/3 dari yang hadir itu harus setuju. Iya. Nah, itu perlu waktu berbulan-bulan. Iya. Oktober nggak bakal selesai. Karena apa? Kalau pemakzulan nanti misalnya DPR betul ini terjadi pelanggaran dan perlu dimakzulkan. Itu namanya di-impeach. Iya. Dilakukan pendakwaan, impeachment. Iya. Itu impeachment-nya ke MK. Nah, MK itu juga bersidang pemeriksaan pertama 14 hari ini dan seterusnya. Itu tidak selesai. Oktober. Iya. Oleh sebab itu kalau ada pikiran tidak mungkin pemakzulan, memang menurut saya teoritis hampir tidak mungkin dilihat dari sidang, belum lagi dilihat dari konfigurasi politiknya. Iya. Ini konfigurasi politik. Penting nih. Anggota DPR itu harus hadir di dalam sidang. Iya. Itu 2/3. Dari 580, 2/3 harus hadir sidang untuk pemakzulan. Iya. Kalau misalnya satu fraksi saja tidak mau hadir, itu tidak sampai 2/3 misalnya. Nggak sampai 2/3. Tidak jadi sidang pemakzulan. Nah, itu politik. Tetapi kalau situasi sangat serius, biasanya ya datang semua kan. Kayak zaman Pak Harto dulu kan. Begitu kuatnya Pak Harto, tetapi begitu masalahnya serius, datang semua kan. MPR yang kemudian sebelum bersidang, Pak Harto sudah saya menyatakan berhenti daripada digoreng di MPR. Karena semua orang udah datang ke Jakarta waktu itu. Gitu, memang mau menyidangkan. Gitu. Lalu Pak Harto saya menyatakan berhenti. Itu kalau gawat prosedur-prosedur gitu tuh enggak jalan. Jadi menurut